warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana besar sampel pada desain penelitian cohort. Sebelum kita masuk ke perhitungan sampel dan rancangan sampel untuk desain cohort, ada baiknya kita membahas sedikit mengenai studi cohort itu sendiri. Jadi, studi cohort ini mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan efek atau suatu penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Nah, studi cohort ini dia mempunyai ciri khas menggunakan pendekatan waktu secara longitudinal atau time period approach. Kemudian di dalam studi cohort biasanya faktor risiko itu diidentifikasi terlebih dahulu, baru kita ikutin dalam beberapa waktu pengamatan sehingga dapat dilihat efek atau penyakit yang kita teliti pada kelompok dengan faktor risiko dan kelompok tanpa faktor risiko. Fungsi dari studi cohort ini, hasil analisisnya nanti itu bisa melihat hubungan dan pengaruh. Studi cohort ini digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan di mana pajanan atau faktor risiko itu sifatnya jarang. Kemudian studi cohort ini juga cocok untuk menguji suatu penyakit yang durasinya cukup panjang. Ini adalah contoh bagan penelitian menggunakan desain cohort. Kita berangkat dari status pajanan seseorang, jadi ada yang terpajan, ada yang tidak terpajan. Misalnya di sini pajanannya adalah merokok. Kemudian dilakukan pengamatan atau follow up dalam beberapa waktu. Waktu pengamatan ini disesuaikan dengan permasalahan atau penyakit yang kita teliti. Jadi tergantung dari durasi penyakit tersebut. Kemudian setelah waktu pengamatan akan diamati kembali individu-individu tersebut apakah dia akan mengalami outcome positif atau dia tidak mengalami outcome positif. Nah, inilah yang kadang menjadi permasalahan di dalam cohort karena adanya individu-individu atau sampel atau responden yang mungkin akan terdrop out atau lost to follow up. Jika kita bicara mengenai besar sampel untuk penelitian cohort, pada prinsipnya sebenarnya sama dengan penelitian cross-sectional dan eksperimen. Ada beberapa hal atau ukuran yang memang perlu diketahui sebelum hitung besar sampelnya, yaitu yang pertama adalah P1, proporsi kelompok terekspos atau kelompok terpajan yang mendapat outcome positif. Kemudian P0 atau P2 itu adalah proporsi kelompok yang tidak terekspos yang mendapat outcome positif. Pada perhitungan besar sampel studi cohort ada dua rumus besar sampel yang bisa digunakan atau dua jenis perhitungan besar sampel. Yang pertama adalah besar sampel untuk uji beda dua proporsi dan yang kedua adalah besar sampel untuk uji beda dua rata-rata data independen. Jadi di dalam studi cohort itu tidak mungkin ada perhitungan uji untuk data dependen. Mari kita bahas satu-satu mengenai perhitungan besar sampel pada desain cohort. Yang pertama adalah bagaimana menghitung besar sampel untuk uji yang tujuan penelitiannya adalah melihat perbedaan dua proporsi. Ada dua pendekatan perhitungan besar sampel untuk uji beda dua proporsi pada desain cohort. Yang pertama adalah pendekatan RR, kemudian nanti yang kedua adalah pendekatan proporsi 1 dan P2. Nah, di dalam pendekatan RR ini sendiri, teman-teman bisa menghitung RR dengan rumus P1 dibanding B2. Biasanya, di dalam penelitian cohort, karena pajanan yang digunakan jarang, maka sulit untuk mengetahui nilai P1. Oleh sebab itu, biasanya digunakan pendekatan RR, sehingga kita menggunakan RR untuk menghitung P1 dan P2 dapat kita peroleh dari nilai populasi umum. Pada pendekatan RR, kalian bisa menggunakan nilai RR itu dari penelitian sebelumnya, kemudian bisa juga menggunakan dari teori-teori yang ada. Nah, pada aplikasi SSIS, rumus untuk desain cohort dengan pendekatan RR itu pada 4.2, Hypothesis Test for Relative Risk. Nah, kemudian yang kedua adalah perhitungannya menggunakan pendekatan P1 dan P2. Ini adalah rumus umum yang digunakan jika kita menghitung besar sampel, di mana tujuan penelitiannya adalah menguji perbedaan dua proporsi.
teman-teman bisa menggunakan rumus 22B jika hipotesisnya itu adalah dua arah, kemudian 22A jika hipotesisnya adalah satu arah. Selanjutnya adalah besar sampel untuk uji yang tujuannya adalah melihat perbedaan rata-rata data independen. Nah, di dalam desain cohort, rumus yang digunakan itu sama dengan rumus uji beda dua rata-rata data independen biasanya, yaitu 74B. Baiklah, kita langsung saja masuk ke contoh yang pertama. Jadi di sini teman-teman bisa melihat seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh sterilisasi pada wanita terhadap kejadian dysmenorrhea. Nah, di sini ada variabel sterilisasi. Jadi kalau kita melihat dari soal, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah pajanan yang cukup jarang. Kemudian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dysmenorrhea terjadi pada 10% wanita yang bukan menggunakan sterilisasi. Misalnya, peneliti ingin mendeteksi resiko dysmenorrhea sebesar 2 kali lipat pada wanita dengan sterilisasi. Berapa besar sampel jika derajat kemaknaannya 5%, kekuatan uji 90%, dengan angka dropout yaitu 10%. Nah, di sini ada pernyataan bahwa peneliti ingin mendeteksi resiko sebesar 2 kali. Artinya, RR-nya kita tentukan sebesar 2. Supaya lebih mudah, kita buat dulu nilai-nilai yang diketahui. Yang pertama adalah P0. P0-nya tadi adalah proporsi mereka yang mendapat outcome positif pada kelompok yang tidak terpajan. Nah, di dalam desain cohort, pajanannya kan jarang, sehingga kita bisa menggunakan data P0 atau P2 ini dari data populasi umum. Ini adalah data populasi umum di mana ada 10% orang yang akan mengalami dysmenorrhea. Kemudian RR-nya 2. Nah, sudah diketahui P0 dan RR, kita bisa menghitung P1-nya. P1-nya adalah P0 atau P2 dikali dengan RR, sehingga P1 adalah 0,20 atau 20%. Alpha 5% itu nilainya 1,65. Kenapa 1,65? Karena kita menggunakan arah satu sisi. Kenapa satu sisi? Sebab di soal tadi ada pernyataan bahwa melihat resiko 2 kali lipat lebih besar, maka itu artinya satu sisi. Kemudian kekuatan ujinya 1,28 dan dropoutnya 10%. Nah, langsung saja teman-teman bisa menggunakan aplikasi Esize. Kita masukkan semua nilai yang sudah diketahui. 1 min beta 90, RR-nya kita bisa buat 1 untuk RR 0, kemudian P1-nya 0,2 berdasarkan hasil perhitungan, kemudian P2-nya adalah 0,1, ini dari data populasi, kemudian RR yang akan diuji itu adalah 2, maka besar sampelnya 266. Perlu diperhatikan bahwa pada desain cohort itu ada dua kelompok yang terpapar faktor risiko dan kelompok yang tidak terpapar faktor risiko. Sehingga nilai dari perhitungan Esize ini harus dikali kembali. Jadi hasil perhitungannya tadi adalah 266, maka artinya 266 ini per kelompok. Kelompok yang mendapat faktor risiko dan kelompok yang tidak mendapat faktor risiko. Karena ada asumsi dropout sebesar 10%, artinya jumlah sampel atau besar sampel kita tambah 10% dari hasil perhitungan. Sehingga total besar sampelnya menjadi 293 per kelompok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh yang kedua dari penelitian cohort. Penelitian cohort yang kedua ini tujuannya adalah menguji perbedaan rata-rata data independen. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tujuannya adalah mengetahui pengaruh dari pajanan debu terhadap volume pernapasan. Di sini ada kelompok yang terpapar debu dan kelompok tidak terpapar debu. Kemudian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rata-rata volume paru pada kelompok yang tidak terpajan debu itu 120 dan rata-rata volume paru pada kelompok yang terpajan debu itu adalah 100. Simpangan baku populasi diketahui 20 dengan alfa 5% dan derajat kemaknaan 80% atau kekuatan ujinya 80%, maka hitunglah besar sampel minimalnya. Supaya lebih mudah, kita buat dulu nilai-nilai yang diketahui apa saja, yaitu mikro 0, mu 0 atau rata-rata kelompok 1, kelompok yang tidak terpajan, kemudian mu 1
itu adalah rata-rata dari kelompok yang terpajan. Simpangan baku populasi 20, alfa 5%, dan kekuatan uji 80%. Setelah kita mengetahui nilai-nilai apa yang dibutuhkan, kita tinggal memasukkan nilai tersebut ke dalam aplikasi SAIS. Untuk uji beda rata-rata 2 min pada data independen itu digunakan rumus 74B. Nah, teman-teman tinggal memasukkan alfanya berapa, kekuatan uji tadi 80%, kemudian standar deviasi populasi tadi 20, ini bisa diperoleh dari penelitian sebelumnya. Kemudian rata-rata kelompok yang tidak terpajan atau mu 0-nya adalah 120, dan rata-rata kelompok yang terpajan faktor resiko mu A-nya adalah 100. Diperoleh nilai atau besar sampelnya untuk penelitian ini sebesar 16. Nah, karena ini adalah penelitian kohort, artinya ada asumsi dua kelompok terpajan dan tidak terpajan, maka besar sampelnya adalah 16 per kelompok, bukan 16 keseluruhan. Nah, kemudian juga di soal, karena ini adalah kohort, pengamatannya longitudinal, maka ada kemungkinan loss to follow up. Biasanya angka loss to follow up itu sebesar 10%, sehingga besar sampel per kelompok kita tambah 10% dari total perhitungan tadi, yaitu 1,6, sehingga besar sampel minimalnya menjadi 8 responden per kelompok. Jadi cukup mudah ya dalam menghitung besar sampel penelitian kohort. Intinya adalah yang perlu kalian pahami, di dalam desain kohort itu ada dua jenis tujuan, ada dua tujuan penelitian. Yang pertama menguji perbedaan dua proporsi, yang kedua menguji perbedaan dua. Pada perhitungan besar sampel untuk desain kohort, karena pajanan adalah pajanan yang cukup jarang sehingga sulit untuk mendapatkan nilai dari P1 atau proporsi kelompok yang mendapat outcome positif pada kelompok yang terpajan faktor risiko. Oleh karena itu, biasanya di dalam desain kohort kita bisa menggunakan pendekatan RR seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, baiklah, itu saja untuk materi perhitungan besar sampel. Selanjutnya kita membahas sedikit mengenai bias apa saja sih yang mungkin terjadi pada penelitian kohort. Jadi ada yang pertama secara umum itu adalah bias seleksi. Bias seleksi yang umum terjadi pada penelitian kohort itu adalah bias follow up atau loss to follow up bias. Nah, penelitian kohort ini kan kita adalah penelitian longitudinal, penelitian mengamati ke depan, sehingga memang umum terjadi bahwa ada kemungkinan individu atau responden kita itu drop out atau hilang dari pengamatan. Nah, kemudian selama waktu pengamatan ini juga bisa saja loss to follow up itu jumlahnya lebih besar dari jumlah yang kita toleransi di awal. Jadi tadi kita menghitung besar sampel kan kita memasukkan pertimbangan dropout sebesar 10%. Nah, bisa saja pada saat di lapangan jumlah yang dropout atau loss to follow up itu lebih dari 10%. Nah, itu bias yang umum atau yang utama biasanya terjadi pada penelitian kohort. Yang kedua adalah bias informasi. Yang pertama adalah bias mengingat kembali atau recall bias. Jadi bias informasi yang pertama, recall bias, ini umumnya terjadi pada studi kohort retrospektif, jadi yang mengamatin ke belakang. Kemudian bias informasi yang kedua adalah bias pewawancara atau interviewer bias. Bias pewawancara atau interviewer bias itu bisa terjadi karena pewawancara menggiring jawaban dari responden atau karena kesalahan proses wawancara yang dilakukan oleh pewawancara. Dan yang terakhir, bias yang terjadi pada desain kohort itu adalah bias confounding. Jadi bias confounding ini sebenarnya bisa dikontrol baik melalui desain maupun melalui analisis data. Melalui desain, teman-teman bisa melakukan restriksi dari sampel. Misalnya kita menetapkan sampel kita hanya untuk kelompok umur tertentu, misalnya jika kita menganggap umur adalah confounding. Kemudian secara desain juga kita bisa melakukan matching. Nah, matching juga harus hati-hati karena jangan sampai kita melakukan over matching. Jangan terlalu banyak
confounding yang kita samakan. Jadi matching ini pada kelompok yang terpajan, misalnya confoundingnya adalah umur, misalnya pada kelompok terpajan itu umurnya kurang dari 30, maka pada kelompok yang tidak terpajan kita cari responden yang juga umurnya kurang dari 30. Atau yang lebih mudah untuk dilakukan adalah dengan analisa data, yaitu analisis multivariat. Ini adalah contoh bias confounding yang terjadi pada desain cohort. Misalnya, stadium kanker payudara merupakan faktor resiko terjadinya kematian pada penderitanya. Pasien dengan stadium lanjut memiliki resiko kematian dalam kurun waktu T tahun lebih tinggi dari pasien dengan stadium awal. Misalnya, suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan resiko kematian pada T tahun antara pasien yang dilakukan radiasi dan pasien yang dilakukan pembedahan. Jika pasien yang dilakukan radiasi memiliki stadium kanker lebih tinggi dari pasien yang dilakukan pembedahan, dan peneliti memiliki hasil RR atau risiko relatif lebih dari 1 untuk pasien yang diradiasi, maka hasil risiko relatif tersebut perlu dipertanyakan kembali. Sebab, apakah memang benar kematian itu terjadi akibat radiasi atau justru karena ada campur tangan dari variabel lain, yaitu stadium kanker. Sebab tadi dikatakan bahwa mayoritas atau rata-rata pasien yang dilakukan radiasi itu stadium kankernya lebih tinggi. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa kematian itu lebih tinggi pada radiasi karena karakteristik dari stadium kankernya itu berbeda antara yang diradiasi dengan yang mendapat pembedahan. Nah, ini adalah contoh bias confounding pada desain cohort. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan cukup dimengerti. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.